Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hani Nurwidianingsih, golongan B dengan NIM B41211011 bersama ketiga teman saya, Mei Rosida, golongan B dengan NIM B41211149, Nani Abelina, golongan B dengan NIM B41211148, dan Riza Ristria Cahyani, golongan B dengan NIM B41211237, mahasiswa program studi teknologi rekayasa pangan angkatan 2021, Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang distribusi normal, mata kuliah statistika, dosen pengampu Dr. Yosi Wibisono, STPMP. Untuk presentasi pertama, istilah distribusi simpangan baku, karakteristik beserta rumus dibacakan oleh Nani Ambelina dan Riza Aristria. Kepada Nani dan Riza dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya izin mengkonfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan pengaplikasian distribusi normal. Istilah distribusi normal dikenal dalam teori distribusi atau probabilitas. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Pada distribusi normal sendiri terdapat kurva berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal juga dikenal dengan istilah distribusi Gauss. Pada distribusi Gauss banyak digunakan sebagai acuan dalam menghitung berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja dalam perhitungan tekanan darah, error menstruman, tinggi badan, nilai IQ, dan lain-lain. Pada persamaan distribusi normal, diantaranya sebagai fungsi probabilitas, di mana pada distribusi normal ini, dengan fungsi probabilitas digunakan untuk menunjukkan variabel atau penyebaran distribusi. Fungsi ini nantinya juga akan dibuktikan oleh suatu grafik simetris atau bell curve. Seperti pada teori distribusi lain, dalam statistika, probabilitas bentuk kurva nilai peluang distribusi normal ditentukan oleh sejumlah parameter atau tolak ukur. Untuk distribusi ini, terdapat dua jenis parameter yang kemudian dijadikan sebuah acuan, yaitu yang pertama min, atau suatu nilai rata-rata. Parameter ini digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya. Min menentukan sebuah lokasi pusat statistik, sedangkan nilai-nilai lainnya akan menyebar mengikuti rata. Dan yang kedua yaitu standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan perhitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Standar deviasi menentukan lebar dari kurva normal. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka kurva akan berbentuk semakin runcing. Selain itu, standar deviasi juga menggambarkan jarak atau selisih umum antara min dengan data lain yang diobservasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Riza Aristria. Kepada Riza Aristria, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai karakteristik distribusi normal. Distribusi normal juga memiliki sejumlah karakteristik utama. Berikut diantaranya. Yang pertama, teori distribusi dengan nilai min, median, dan modus yang sama. Karenanya distribusi ini sering juga disebut sebagai unimodal. Kurva distribusi ini juga dapat bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Yang kedua, titik puncak kurva diantaranya adalah pada nilai rata-rata. Nilai ini sendiri berada tepat di tengah kurva. Sementara pada data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. Min atau nilai yang ketiga, min nilai atau rata-rata dengan nilai standar deviasi ini kemudian akan membentuk lokasi dan bentuk distribusi. Yang keempat, jumlah luas daerah di bawah kurva normal sendiri bernilai 1, yaitu diantaranya setengah di sisi kanan dan setengah di sisi kiri. Hal ini juga berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Yang kelima, dalam kurva distribusi dapat disimpulkan bahwa
Jika setengah data populasi kemudian akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sementara sebagian lagi memiliki nilai yang jauh lebih besar. Yang selanjutnya, rumus distribusi normal dengan standar baku dengan simbol Z. Z sama dengan X min mu X per sigma X, sama dengan X min mu per sigma. Keterangannya, mu merupakan nilai min atau nilai rata-rata, sedangkan sigma merupakan standar deviasi atau simpangan baku, dan X adalah nilai data. Berikut tabel distribusi normal standar yang akan lebih jelasnya pada contoh. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, izin mengkonfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui bahwa suatu distribusi normal dengan mu atau min sama dengan 50 dan sigma atau standar deviasi atau simpangan baku sama dengan 10. Yang ditanyakan, carilah probabilitas bahwa X mendapat nilai antara 45 dan 62. Untuk pembahasannya, yakni yang pertama cari nilai Z yang berpadaan dengan X1 sama dengan 45 dan X2 sama dengan 62. X merupakan nilai data yang diinginkan atau nilai keinginan. Kemudian dari X ini kita transformasikan ke rumus distribusi normal. Diketahui Z sama dengan X min mu per sigma. Kemudian kita cari nilai Z1. Z1 sama dengan 45, nilai X sama dengan 45, dikurangi 50 merupakan nilai min, kemudian dibagi 10 yang merupakan nilai standar deviasi. Didapatkan nilainya negatif 0,5. Langkah selanjutnya kita hitung distribusi normal atau Z yang kedua, yakni 62 dikurangi 50 dibagi 10, sama dengan 1,2. Dari Z1 dan Z2 ini diketahui bahwa probabilitas nilai X lebih dari 45 atau nilai X kurang dari 62 sama dengan probabilitas X lebih dari negatif 0,5 atau X kurang dari 1,2. Untuk menentukan berapa probabilitasnya, kita dapat menggunakan tabel distribusi normal standar. Dapat diketahui bahwa sesuai tabel distribusi normal standar, untuk X lebih dari 0,5 adalah 0,1915 dan untuk nilai X sesuai tabel distribusi normal dapat diketahui bahwa X 1,2 merupakan nilainya adalah 0,3849. Selanjutnya 0,1915 ditambah 0,3849 sama dengan 0,5764. Jadi probabilitas untuk mendapat nilai antara 45 dan 62 adalah 0,5764. Next. Nah, untuk soal selanjutnya, berdasarkan kecenderungan orang menonton TV, terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi atau sigma 3,5 menit. Yang ditanyakan adalah berapakah probabilitas seseorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih. Yang kedua, berapakah probabilitas seorang penonton TV akan menonton antara 10 sampai 16 menit. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk soal yang pertama, berapakah probabilitas seorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih. Diketahui nilai min-nya sama dengan 15. Kemudian nilai standar deviasi atau simpangan baku sama dengan 3,5. Yang ditanya probabilitas X lebih dari 20. Kita transformasikan dari apa yang diketahui tadi ke rumus distribusi normal, yakni X min mu per sigma. Lebih dari 20 dikurangi 15
per 3,5 didapatkan 1,43. Berarti nilai X lebih dari 1,43. Apabila digambarkan dengan grafik, X di bagian kanan karena nilainya lebih. Kemudian langkah selanjutnya adalah tentukan berapa nilai distribusi normal sesuai dengan tabel yang sudah diketahui. Nilai distribusi normal sesuai dengan tabel yang diketahui untuk nilai 1,3 didapatkan 0,4236. Dalam hal ini kurva berbentuk simetris sehingga luas daerahnya sama dengan 1. Sehingga masing-masing dari sisi kiri maupun sisi kanan merupakan setengahnya. Oleh karena itu, apabila ingin mencari nilai yang diarsir, kita dapat menentukannya dengan mengurangi 0,5 yang merupakan sisi kanannya ini dikurangi 0,4236 yang merupakan nilai distribusi normal yang diketahui di tabel. Sehingga didapatkan nilai probabilitasnya adalah 0,0764. Sehingga seorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih adalah 0,0764. Nah, untuk soal selanjutnya, berapakah probabilitas seorang penonton TV akan menonton antara 10 sampai 16 menit? Diketahui nilai yang diinginkan adalah 10. Kemudian mu-nya tadi 15. Mu merupakan nilai min. Dan sigma yang merupakan nilai standar deviasi atau simpangan baku sama dengan 3,5. Langkah penyelesaiannya, kita transformasikan apa yang diketahui ke rumus distribusi normal, di mana X sama dengan 10, mu sama dengan 15, sigma sama dengan 3,5, 10 dikurangi 15 per 3,5. Didapatkan nilai distribusi normalnya negatif 1,43. Kemudian langkah selanjutnya, kita cari nilai X2. X2-nya tadi kan 16 menit. Sehingga kita transformasikan atau substitusikan ke rumus 16 dikurangi 15 per 3,5. Dari Z yang sudah kita peroleh, kemudian kita gambarkan sesuai dengan grafik distribusi normal. Untuk gambar grafiknya seperti ini. Yang dimana negatif 1,43 apabila kan ini merupakan kurang dari 1, maksud saya lebih, berarti yang diarsir bagian kanannya. Terus untuk yang nilai 0,3 ini kurang, sehingga yang diarsir merupakan sisi kirinya. Kemudian apabila kita ingin menentukan berapa penonton yang menonton TV antara 10 sampai 16 menit, kita cari berapa probabilitas antara 1,43 sampai 0,3. Dengan cara mencari nilainya sesuai dengan tabel distribusi normal. Untuk negatif 1,43 ini jangan terlalu dipikirkan, sehingga langsung saja kita cari nilainya di dalam tabel. Nilai 1,43 dapat diketahui bahwa nilainya 0,4236 di sisi ini. Kemudian untuk yang Z 0,3 diketahui bahwa nilainya 0,1179. Ini. Sehingga probabilitasnya ini dapat dijumlahkan, kemudian kita dapat mengetahui berapa penonton TV itu menonton 10 sampai 16 menit. Sehingga hasilnya probabilitas X lebih dari 10 dan X kurang dari 16 sama dengan 0,4236 ditambah 0,1179 sama dengan 0,5415. Sehingga probabilitas seorang penonton TV akan menonton antara 10 sampai 16 menit adalah 0,5415.
Nah, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kesimpulannya ialah distribusi normal merupakan salah satu pembahasan dalam statistika yang berkaitan dengan distribusi peluang atau distribusi probabilitas. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Distribusi normal dapat disebut juga sebagai distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal salah satunya yaitu terkait fungsi densitas. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.